Karena sudah ada satu tim yaitu dari RRQ yang apakah sudah mulai turun dari arah observatory. Dan untuk arah hot zone ini udah ada tim dari CSGO Boba nih. Iya, kalau lihat kali ini RRQ bakal bermain di observatory yang biasa kita ketahui RRQ kalau nggak di observ di shipyard. Mereka tahu CSGO Boba bakal di shipyard, mereka ngalah, mereka ngamain observ yang kosong, mencari lootingnya sebanyak mungkin di daerah sana. Dan ternyata kali ini seperti yang lu bilang, ternyata kedua tim ini nggak ada yang mau mengalah antara tim Dewa United dan juga tim Aura. Mereka bakal coba baku hantam, begitu juga di Sentosa. Bener fight kali ini gak bakal coba ngasih Sentosanya ke arah tim nomor 4, tapi di sisi lain di mana Dewa udah mulai bergerak satu player tapi ditukar satu tukar satu udah terjadi. Dua player tim Dewa bersih kena down. Rain melakukan ending berusaha saja, poin kill didapatkan, tapi ini pertarungan cukup sengit juga. Ajik sudah tertolong. Tampaknya Dewa mulai kehilangan satu persatu playernya, di mana seorang Rain melakukan reviving kali ini, tapi masih bisa bertahan Adrian. Karena seorang Rain terlalu sakit, Yuzinya jumpsuit dilakukan. Rain terjatuh, tersisa seorang Range bakal coba di spray, masih bisa bertahankah? Dan seorang Range tekan shotgunnya, dan ternyata Dewa United yang harus tumbang kali ini. Dan Aura berhasil menjadi tuan rumah Mil, tapi fight-nya gak bakal berhenti di sini. Sentosa bakal dikontes lagi senampaknya dari tim Rans. Dan juga bener fight kali ini yang dimana Gustav berhasil mendapatkan satu player menggunakan skytitnya. Tapi kalau lihat EZPJ mencoba melakukan regroup, tapi bakal ternyata Iki yang harus terkena down. Dua player dari tim Rans sudah berhasil knockdown, 3 bahkan, tapi EZPJ tersisa sendiri. Apakah mampu bertahan? Tapi menurut gua dia cukup sulit juga. Gustav bakal mencari satu player tersisa bersama seorang yang udah mendapatkan informasinya, yang membuat Rans harusnya berhasil ditumbangkan di posisi yang ke-11 Karen. Wow, luar biasa sekali permainan dari Gustav berhasil untuk mendapatkan 2 pemain. Tapi di sisi lain posisi dari Rans ini benar-benar menjadi titik kunci sih ketika berada di rumah lantai 2 dan pada akhirnya mendapatkan vision yang sangat jelas sekali. Dan bahkan 2 player dari tim Rans itu sama sekali tidak sigap. Dan tapi di sisi lain di arah Mil lagi dan lagi ini trade yang tidak menguntungkan ya. Walaupun sebenarnya Aura berhasil mendapatkan 3-4 kill, tapi nampaknya harus menukar 2 playernya yang menurut gua ini bakal menjadi cukup sulit untuk di fase late game. Oke, mereka dapetin kill point yang lumayan di awal, di early, tapi nampaknya untuk di fase late game mereka bakal cukup terseok-seok karena memang mereka juga kehilangan manpower mereka, dan ini cukup berbahaya sekali. Tapi silain juga mungkin kita bakal kembali lagi ke arah tim dari First Rider, salah satu tim yang cukup konsisten juga, tapi nampaknya mereka tidak memilih untuk melakukan team fight dengan tim manapun karena juga tidak ada kontender di daerah sana. Ya, kalau lihat juga kali ini ternyata Bermuda kali ini bermain cukup agresif ya, dimana satu tim saling sama satu tim lainnya saling merebutan drop zone mereka, tetap sama-sama egois, nggak ada yang mau ngalah. Kayak menurut gua kayak Rans dan Bonafide tadi mereka bisa aja membagi ke arah 2 pulau ya. Sentosa kita tahu pulau gede gitu kan, kenapa kayak harus dikontes langsung di tengahnya, kayak benar-benar kayak rugi banget seperti yang lu bilang ketika lu rata di awal game nggak dapat poin apapun dan lu udah kehilangan satu game, artinya ini bakal berat banget di 4 game yang tersisa Karen. Betul banget, dan ya kita bakal melihat ya itu di Bermuda awal, dan apakah mereka bakal kembali lagi di Bermuda di akhir game nanti, apakah mereka bakal belajar atas kesalahan mereka, dan khususnya untuk di daerah Mil yang mereka selalu kontes antara Dewa United dan juga Aura Ignis, dan finally at least dari Aura Ignis akhirnya mereka juga bisa memenangkan Mil yang seharusnya menjadi tanah milik mereka. Dan tapi di sisi lain juga dari Ringnam Village sudah satu tim itu dari tim MBR menjadi tim salah satu tim dari play-in sih yang nampaknya juga cukup baik bermainnya kemarin, dan pada akhirnya mereka juga berhasil lolos. Tapi sangat disayangkan nampaknya EVOS Immortal banyak banget fans yang cukup kecewa atas EVOS Immortal yang nampaknya tidak bisa untuk masuk ke babak grand final. Tapi menurut gue nice try betul banget. Tapi mungkin kita bakal melihat untuk arah zonanya, menarik sekali zonanya ke arah daerah Sentosa, dan yang cukup menarik adalah banyak banget tim yang masih belum masuk ke dalam zona, dan ini cukup menarik karena bakal ada tim fight yang mungkin bakalan segera bertemu antara tim FR dan juga tim dari GRC nih. Iya, kalau lihat di bagian Bima Sakti memang First Rider memiliki drop zone di kawasan tersebut. Tapi kali ini mereka bakal kedatangan tamu dari GRC tentunya yang udah hadir mencoba untuk merusak rumah yang dia dimiliki dari First Rider. Tapi tentunya First Rider dari segi resource mereka udah cukup ya menurut gua dari untuk melakukan team fight juga, dimana masing-masing player mereka juga udah dapetin 2 weapon short range maupun long range-nya, sementara global juga dia dimiliki. GRC ternyata mereka tahu mungkin dengan adanya circle nggak mengarah ke bagian Bima Sakti, mereka mencoba untuk bermain objektif, coba untuk tetap fokus dengan adanya circle yang udah muncul. Mungkin mereka bakal ngamanin bagian rumah labirin maupun rumah sabun di bagian pick. Menurut gue itu cukup bagus banget tempat untuk melakukan defense untuk menunggu zona selanjutnya. Dan sementara shipyard kali ini benar-benar udah di looting luas banget. Teman-teman dari tim SAS sudah dapetin resource yang mereka punya juga kali ini, seperti Kupel udah dapetin M8 2B nya double, bahkan Glowal mereka juga cukup banyak tentunya dari tim
tim Sus kali ini udah cukup ready tentunya untuk melakukan team fight karena udah memiliki granat yang banyak, global yang banyak juga. Dan tinggal gimana mereka menempati posisi mereka untuk masuk ke dalam circle selanjutnya, Karen. Yes, mereka bakal coba untuk berpindah dengan launch PT. Tapi di sisi tadi Bima Sakti sudah ada tim FR dan juga dari tim GRC, yang dimana FR sebenarnya punya posisi yang cukup baik untuk melakukan team fight ke arah GRC, tapi nampaknya memilih untuk menahan peluru-peluru tembakannya karena memang posisinya dari arah zona sendiri juga tidak berada di pihak mereka. Kalau seandainya mereka terlalu greedy untuk mendapatkan kill point yang seharusnya juga itu masih cukup lumayan gambling, dan lebih baik mereka memilih untuk tidak melakukan team fight, dan itu adalah keputusan yang cukup bijak menurut gue. Dan mungkin kita harus pindah juga ke arah tim dari DG, yang dimana kemarin juga pada saat play-ins bermain dengan cukup baik dari tim DG sendiri dan berhasil juga untuk mendapatkan buaya. Dan kali ini mereka bakalan coba untuk dipaksakan untuk bermain lebih rapi lagi. Dan ini sudah ada 4 tim yang mungkin saling bersinggungan satu sama lain, tapi posisinya juga masih lumayan cukup ada jarak, ada distance juga. Jadi harusnya mereka tidak harus untuk melakukan team fight. Tapi di sisi lain juga FR kali ini mencoba untuk mendekati ke arah tim dari GRC nih. Ya, kalau lihat juga kali ini JRC sudah lihat FR atau Spider yang merotasi di bagian satu patahan kali ini, di patahan pick tentunya. Patahan cukup luas kali ini mencoba diamankan oleh teman-teman dari tim FR, tapi menurut gua kali ini Wei udah menerima beberapa damage yang lumayan sakit juga tentunya. Dan sementara Coreng D1 mencoba untuk mengambil tindakan lain, mencoba untuk membagi vision dari tim FR. Mereka tahu mungkin di bagian lompatan udah ada musuh, mereka coba untuk gak kontes ke arah sana karena bisa merugikan juga buat mereka, dimana mereka kali ini bakal lebih bermain aman, bakal bermain objektif aja sambil menunggu zona yang pertama mengecil tentunya. Sementara kalau lihat juga di bagian atas JRC ada tim nomor 5 juga yang di bagian pick kali ini yang sedang melakukan stay di satu kompon tersebut. Ada wave yang melintas, harusnya dari setiap posisi tim udah kebaca merah-merah di minimap mereka. Mereka di bagaimana caranya mereka tetap menahan dari posisi yang ada. Tapi sementara kali ini Aura yang baru selesai melakukan tim fight-nya dengan saudara e-sport, dengan tim Dewa United harus bertemu dengan tim saudara e-sport, yang dimana Aura hanya menyisakan 2 player saja, tapi bakal sulit banget buat ngontes teman-teman dari tim SES yang masih lengkap satu tim ataupun 4 playernya, Karen. SES nampaknya tidak mengetahui juga bahwa ada tim Aura di sekitar Mil, walaupun juga mereka juga tahu harusnya dari arah Mil ini mungkin masih ada beberapa pemain, tapi dari tim SES Goboba sendiri mereka memilih untuk benar-benar ya udah mereka mencoba untuk melakukan rotasi saja setelah tadi mereka juga habis dari arah atas ya, dari arah atas dari Bermuda, yang menurut gua mereka pada akhirnya mencoba untuk melakukan checkpoint yang kedua mungkin. Dan di sisi lain juga mereka mungkin bakal coba untuk menunggu player-player terakhir yang bakal keluar dari arah Mil, dan sama sekali tidak ingin melepas daerah Mil nih nampaknya dari SES Goboba. Iya, SES Goboba mungkin sadar mungkin ada satu tim yang di bagian Mil, tentunya mereka mencoba untuk menjaga-jaga di bagian bukit Mil juga kali ini. Benar-benar kayak mereka mungkin gak ngasih aura buat keluar dari satu area Mil tersebut. Dan sementara kali ini kalau lihat di memasuki menit ke-8, dunia game sport juga udah ngamanin posisi mereka buat menunggu the next circle-nya. Dan sementara dari setiap tim juga kali ini masih bermain cukup santai. Gak bakal terjadi team fight lagi buat di mid game-nya menurut gua, dan bakal terjadi sedikit-sedikit rotasi mungkin dari setiap tim ketika masuk ke dalam circle kedua, circle ketiga nanti baru terjadi team fight-nya. Sementara dari kalau di zona yang pertama menurut gua dari setiap tim hanya ngamanin posisi yang udah mereka dapetin sekarang, menunggu tim-tim lain juga bergerak kali ini. Tapi kalau lihat dari tim DG, menurut gua posisi yang cukup baik mereka dapatkan kali ini di bagian kota tua, benar-benar kayak posisinya jauh-jauh banget ya menurut gue. Tapi ini posisi cukup baik, dia bisa membaca dari arah Sentosa, mereka bisa baca dari kota tua dan bisa ngebaca dari bagian Captown. Sementara kali ini ternyata Obes udah sadar dengan ada satu pergerakan juga yang dilakukan tadi dari teman-teman dari tim SAS, udah ngebaca, tapi tim Obes masih tetap bertahan juga. Dan sementara zona ke-1 bakal menuju zona kedua, dan zonanya kali ini lebih berpihak kepada Arabik, dan ini cukup diuntungkan buat teman-teman yang udah ngamanin garasi kota tua terlebih dahulu tentunya. Betul sekali, terbukti memang checkpoint banyak terjadi di daerah Pik ya. Mereka mungkin juga sudah membaca kemungkinan besar untuk zona bakal ke arah mereka, dan terbukti ini benar-benar berhasil. Tapi silang juga dari arah Sentosa masih ada tim dari Bonafide yang nampaknya mereka harus nyebrang ke Pulau Seberang, dan di silang juga sudah ditunggu oleh beberapa tim yang berada di dalam circle, dan ini cukup berbeda. Terkena 53 HP dari Kuplay dari arah tim Aura nampaknya dari betul banget. Adrian nampaknya melihat ada pergerakan dari tim SES yang bahkan Kuplay berhasil untuk takedown oleh Adrian dan bakal menjadikan player pertama yang harus keluar dari tim CSGO Boba. Dan kali ini Gede yang nampaknya cukup kesulitan, Galang bakal coba untuk mengejar, sudah ada glue wall di pop up dan bahkan 130 HP terkena, dan kali ini Gede posisinya cukup tidak menguntungkan pastinya untuk dirinya, dan bahkan sudah ada bala bantuan backup dari ala lainnya. Galang terkena beberapa HP
dan nampaknya harus coba untuk melakukan repositioning terlebih dahulu. Ya tentunya mungkin mereka tadi nggak bertemu di mill tapi bertemu di bagian pintu keluar zona. Kali ini Aura benar-benar udah sulit banget menurut gua. Dua player yang tersisa dari tim Aura Ignis kali ini membuat posisi mereka juga di atas jembatan benar-benar cukup terpojok banget. Posisi yang dimiliki teman-teman dari tim Aura, gue cukup bingung juga bagaimana cara mereka cabut. Mungkin kalau mereka bergeser lagi ke bagian keraton bisa aja satu player dari tim Aura masih bisa selamat. Tapi sementara dari seorang Galang kali ini mungkin sedikit perlahan-lahan tapi pasti. Dan sementara Sas ternyata ngebiarin auranya lepas begitu saja dan mereka mencoba untuk bergerak lebih ke masuk ke dalam circle selanjutnya dibandingkan buat untuk mencari 2 poin kill. Menurut gua itu bakal cukup rugi. Oke, dia dapat 2 poin kill tapi mereka nggak dapat posisi yang enak di zona selanjutnya, itu juga cukup rugi tentunya Karen. Yes, betul sekali. Yang menurut gua Aura Ignis untuk masuk ke zona cukup lumayan sulit ya, apalagi tidak ada vehicle sama sekali, hanya berjalan kaki saja. Tapi nampaknya Ses berkali-kali diserang dari berbagai arah yang lainnya karena mereka bermain cukup late banget untuk melakukan rotasi, dan pada akhirnya mungkin di setiap rumah sudah diisi oleh beberapa tim dan pada akhirnya mereka juga harus terkena beberapa damage. Tapi untungnya mereka untuk resource-nya sendiri juga masih cukup baik, dan di sisi arah sebelah kanan kita sudah ada beberapa poin sih didapatkan oleh Bonafide dan juga dari Aura Ignis 4 poin dari masing-masing tim yang nampaknya cukup baik. Tapi di sisi lain juga Bonafide mungkin masih cukup full tim, tapi di sisi untuk Aura nampaknya menyisakan 2 pemain saja dan ini bakal cukup menyulitkan. Dan kita bakal melihat untuk pergerakan selanjutnya dari berbagai tim yang nampaknya dari arah pick sendiri memang sudah pasti tidak pergerakan karena mereka sendiri juga masih berada di rumah yang sangat aman sekali. Iya, kalau juga kali ini di bagian pick dari tim FR cukup aman banget di rumah labirin. Mereka udah juga summon eye drop untuk ngamanin resource yang lebih bagus tentunya. Sebenarnya seorang Diwan kali ini dengan penggunaan skill yang cukup baik juga dari setiap player. Sekarang menurut gua lebih cenderung pakai Skylar ya untuk menghancurkan gol-gol di pop out juga. Dan sementara kali ini Waze sebagai Fragger dari teman-teman dari tim FR bakal bermain cukup aman juga. Sementara Anca kali ini bakal bermain pada game pertama di Grand Final juga. Dan sementara Bonafide udah mulai masuk melalui bawah jembatan Sentosa. Dari setiap tim kali ini terjadi benar-benar penumpukan cukup rame banget tentunya. Dan ternyata zonanya mental di bagian kota tua. Seperti yang gue bilang tadi, siapapun tim yang terlebih dahulu ngamanin garis kota tua ini bakal cukup diuntungkan tentu ya. Dan bener saja kali ini tim nomor 5 ataupun Dranix yang menurut gue posisi yang enak banget. Dia bisa natakin musuh-musuh yang tentunya masuk dari area pick. Tapi di sisi lain kalau lihat Saudara Esport melakukan tembakan dengan Kars 98K-nya terhadap satu player juga dari tim esport tersebut. Tapi sementara kali ini Bonafide mulai bergeser sedikit juga ke dalam circle-nya, udah mulai masuk circle. Dan sementara JRC mencoba untuk menahan tim FR. Sementara Adrian ternyata masih berani melakukan tukar-tukaran pemain kali ini yang berhasil menculik satu player bahkan dari tim RRQ. Walaupun mereka berdua tapi masih berani juga buat kontes dengan 4 player dari tim RRQ Sarah. Dan kita tetap ke JRC memberikan beberapa tembakan ke arah tim dari FR dan bahkan Uwai udah benar-benar low HP banget. Ini FR benar-benar kesulitan sekali sih, tapi nampaknya masih ada satu player itu dari Uwai yang nampaknya berhasil untuk berada di rumah lantai satunya, dan ini GRC harus sudah mulai aware sih. Tapi di sisi lain juga Diwan juga cukup terjepit dan bahkan Pacman berhasil untuk mendapatkan Adrian. Aura menyisakan satu player saja. Oke, kalau kali ini Aura hilang satu player lagi, menyisakan satu player saja dari seorang Galang yang menjadi lone survivor ya. Sementara kali ini Lamb berhasil mengheadshot di kepalanya Scooper. Kali ini 1 poin eliminasi didapatkan oleh tim JRC Sport, menahan pergerakan tim FR. Tapi FR udah berhasil masuk ke lini pertahanan yang dimiliki dari tim JRC yang berada di rumah beton. Apakah mampu dengan 3 player yang tim FR menumbangi tim JRC yang udah mulai setup? Mario berada di luar kali ini, yang dimana Anca mencoba untuk melakukan 1 lawan 1 dengan seorang Mario. Ternyata kali ini Anca dengan Max 7-nya lebih cepat poin, tapi ternyata Anca masih bisa bertahan. Tapi sementara kali ini Mario berhasil dikenakan, tapi sementara langsung di backup begitu saja. Anca bakal terjatuh di one cerita sendiri, mencoba memberikan perlawanan dengan tim JRC. Eki masih punya global, double factor terlalu sakit. Max 7 coba cari momen, tapi ternyata Eki harus tumbang. Tapi ternyata First Rider Storm termakan zona yang sangat sakit, membuat JRC hanya tersisa 1 playernya. Mampukah selamat? Tapi ternyata JRC pun menyusul First Rider di posisi yang ke-9. 8 tim tersisa di zona yang keempat, Karen Talia. Yes, dan kita bisa lihat sini nampaknya Ses juga lumayan cukup terjepit. Tapi di sisi lain juga tadi satu player itu dari Maal berhasil untuk mendapatkan player terakhir dari Ses. Chester nampaknya berhasil juga untuk mendapatkan satu player, dan ini menjadi zona yang cukup menyakitkan untuk berbagai tim. Dranix Maal berhasil untuk MBR, pemain-pemain dari MBR yang nampaknya segera masuk ke dalam circle nih.
Oke, kalau lihat juga MBR mencoba untuk masuk dalam circle walaupun harus coba untuk berhadapan dengan tim dari Dranix yang memiliki aim yang cukup mengerikan juga dari seorang Mal dengan snipernya. Reckless maju ke depan, satu persatu global coba di pop out dengan ada double factor coba untuk berhadapan dengan seorang Besto. Tapi kalau lihat kali ini coba untuk di-fight langsung, dia juga sementara Besto lumayan tertekan melawan dari seorang Reckless double factor cukup sulit karena lu make shotgun 6 melawan double factor udah pasti menang factor. Tapi kalau lihat juga kali ini 3 poin eliminasi didapatkan oleh tim Dranix. Tapi Dragon Phoenix pun bakal tersandwich dari sekarang Allah jika dia tetap bertahan di bagian garasi kali ini. Mereka akan coba untuk masuk, mencoba untuk kontes lagi dengan 2 player tim MBR yang dimana 1, 2 granat udah mulai dilemparkan, spam granat dilakukan, Haidan terjatuh, 1 yang tersisa, MBR gak bakal dikasih nafas, MBR Epsilon pun tumbang di posisi 8 di tangan tim Dragon Phoenix. Tapi di sisi lain, Fight masih terus melakukan tim fight-nya dengan tim Dunia Game Esport kali ini dimana Chester masih dijatuhkan, tapi sementara Rehan dan juga Calvin bakal maju ke depan, tapi tentunya dimana seorang Renva bakal terjatuh dari tim DG. Apakah masih mampu bertahan? Nata Sasko babak tumbang. DG menyiapkan satu player saja tapi bakal cukup sulit karena disandwich dari 2 tim dari Obes dan juga teman dari Fight yang dimana kali ini Madeo dengan bertahan. Dan sementara apakah Fight yang bakal tumbang? Ternyata Fight yang lebih dahulu tumbang dibandingkan DG Esport kali ini yang dimana DG Made masih memiliki medkit yang terlalu banyak. Made pun tumbang di posisi keempat. 3 tim saja tersisa di zona-zona yang terakhir kali ini, Karen. Dan lo bisa lihat DG tadi dan Susana dengan granatnya berhasil on point ke arah Razer. Pac-Man dari arah belakang berhasil juga mendapatkan Jatra. Dan kali ini dari RRQ sudah mulai tumbang satu persatu, tapi maybe kembali lagi dengan granatnya berhasil mendapatkan Reckless. Pac-Man apakah juga berhasil kembali? Maybe 2 kill dengan menggunakan granatnya. Dan kali ini Dranix sudah mendapatkan 10 poin eliminasi. Ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dan Obes menyisakan 2 player saja yang nampaknya sudah menunggu di dalam zona nih. Iya, kalau lihat Pac-Man dengan AWM-nya udah mencoba mengeker ke arah teman-teman dari tim Obes tentunya. Masing-masing player misalkan 2 player, masing-masing tim menyisakan 2 player saja, 2 melawan 2 lawan 2 tentunya. Susana dengan granatnya mencoba melakukan lemparan terhadap seorang Maybe, tapi Maybe sukses kabur. Tapi kalau lihat juga kali ini Pac-Man poin terhadap seorang Susana yang mengakibatkan Dranix hanya misalkan seorang Mal saja. Apakah masih mampu bertahan? Karena kali ini menurut gua posisi yang gak diuntungkan untuk tim Dranix karena bakal ditembakin dari 2 arah, dari Obes dan RRQ. Target utama mereka adalah ngabisin Dranix baru mereka melakukan tim fight. Yang dimana kali ini Mal menurut gua udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Global di pop-up pun bakal dihancurin langsung, tapi ternyata Pac-Man ngarah ke orang Jas bakal terkena down. Skylar coba digunakan membuat terus dari Obes bakal terpojok tentunya, tapi sementara ternyata Obes yang tumbang terlebih dahulu. 2 melawan 1 kali ini dari seorang Maybe bakal terjadi seorang Mal dengan snipernya. 2 sniper ini yang bakal terjadi antara Pac-Man dan juga seorang Mal, tapi ternyata nggak bisa. Bakal ada Maybe yang bakal coba di revive terlebih dahulu, tapi Maybe memiliki mekanik yang cukup tinggi. Apakah mampu bertahan 1 lawan 2? Tapi Mal juga nggak mau kalah dengan ada double barrel terus menerus disempat spam ke arah globalnya kali ini dengan double baretanya terlalu sakit kali ini yang membuat Buya untuk tim Rex Dragon Keon di game yang pertama, Karen. Gila, 2 player yaitu dari Pac-Man dan juga Maybe nih menjadi titik kunci untuk di fase late game.